Salam pembuka untuk Anda, selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan coba membongkar salah satu kisah migrasi manusia paling epik ya dan luas dalam prasejarah. Dampaknya mungkin masih terasa banget di sekitar Anda sekarang. Kita bicara soal ekspansi bangsa Austronesia. Anda pernah heran nggak sih, kok orang-orang yang kelihatannya beda banget, ya kan? Kayak orang Jawa, Filipin, terus lompat jauh ke Hawaii, bahkan sampai penduduk asli Madagaskar, dekat Afrika sana, kok bisa mereka bicara bahasa yang akarnya sama, satu keluarga besar gitu. Sumber kita kali ini bab 17 dari buku fenomenal Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Judul babnya aja udah provokatif nih, Speedboat to Polynesia. Nah, misi kita sekarang adalah melacak jejak leluhur bangsa Austronesia ini. Dari mana sih asal mereka, terus teknologi apa yang bikin mereka jadi pelaut super hebat, penakluk samudra? Dan juga apa yang terjadi waktu mereka ini datang dan ketemu, kadang mungkin bentrok ya sama orang-orang yang udah ada di sana duluan. Siap untuk perjalanan lintas waktu dan samudra ini. Yuk kita mulai bedah bareng. Tentu, pertanyaan pertama yang paling mendasar ya, dari mana sebetulnya asal penutur bahasa Austronesia ini? Jadi, bukti dari banyak bidang ilmu nih, terutama linguistik sama arkeologi, sekarang cukup kuat nunjuk ke wilayah Tiongkok Selatan. Itu dianggap sebagai tanah air leluhur mereka. Ada rekonstruksi bahasa purba, namanya Proto-Austronesia. Terus ada kaitan arkeologisnya juga sama budaya Neolitik di pesisir Tiongkok Selatan sekitar 7.500 SM lah. Oh, Tiongkok Selatan ya. Itu kan daratan luas banget. Tapi kan yang kita tahu, mereka ini hebatnya di laut. Lompatan besarnya kan di lautan. Kenapa kita sering dengar nama Taiwan disebut-sebut sebagai titik kunci? Apa mereka nggak langsung aja gitu berlayar dari Tiongkok ke pulau-pulau lain yang lebih jauh? Nah, pertanyaan bagus itu. Justru di situ kuncinya. Langkah paling penting pertama itu tampaknya bukan pelayaran yang super jauh, tapi perpindahan yang relatif dekat dulu, dari pesisir Tiongkok Selatan ke Pulau Taiwan. Diperkirakan itu sekitar tahun 3.500 SM. Ini sering dihubungkan sama temuan arkeologi spesifik, namanya budaya Tapenkeng. Cirinya itu tembikar dengan motif cetakan tali yang khas dari zaman Neolitik awal di Taiwan. Oke, Tapenkeng di Taiwan. Terus kenapa Taiwan jadi sepenting itu? Nah, pentingnya Taiwan itu dari sisi bahasa. Secara linguistik, Taiwan itu rumahnya cabang-cabang bahasa Austronesia yang paling tua dan paling beragam. Coba bayangin ya, dari 10 cabang utama keluarga bahasa Austronesia, 9 di antaranya itu cuma ada di Taiwan, nggak ditemukan di tempat lain. Hanya satu cabang aja, namanya Malayo-Polinesia, yang menyebar ke semua wilayah lain di Pasifik dan Samudra Hindia. Wah, 9 dari 10. Berarti mayoritas variasinya cuma di Taiwan ya? Betul. Keragaman linguistik yang luar biasa ini jadi indikator kuat bahwa Pulau Taiwan inilah yang jadi semacam pusat penyebaran atau homeland sekunder gitu. Sebelum mereka melakukan ekspansi besar-besaran, nyebrangin Lautan Pasifik dan India. Jadi, disinilah titik awalnya, di Taiwan. Oke, paham. Jadi Taiwan itu kayak laboratorium evolusi bahasa dan budaya mereka dulu ya, sebelum akhirnya meledak keluar, menyebar kemana-mana. Tapi tetap aja nih, dari Taiwan ke Filipina, terus ke Indonesia, sampai ke pulau-pulau Pasifik yang jauh banget, itu kan berarti nyebrangin laut terbuka yang bahaya banget. Ini bukan cuma nyebrang selat kecil loh. Gimana caranya mereka bisa melakukan itu ribuan tahun lalu? Teknologi apa sih yang jadi pembeda utama mereka? Anda menyentuh inti persoalannya, teknologi. Kemungkinan besar, terobosan yang revolusioner yang bikin ekspansi laut ini jadi mungkin adalah pengembangan perahu layar cadik ganda, Double Outrigger Canal. Perahu layar cadik ganda, itu yang kayak gimana sih? Coba bayangkan perahu lesung biasa, yang dibuat dari satu batang pohon utuh digali tengahnya. Itu kan goyang banget ya, bahaya kalau di laut lepas. Nah, inovasi orang Australasia ini, mereka menambahkan cadik. Cadik itu semacam kayu atau bambu yang lebih kecil, dipasang di kedua sisi lambung perahu, kiri dan kanan, dihubungkan pakai palang. Oh, jadi ada penyeimbang di kiri kanannya gitu ya? Tepat, penambahan cadik ganda ini bikin stabilitasnya meningkat drastis. Perahunya jadi hampir nggak mungkin terbalik, bahkan kena ombak besar sekalipun. Terus, kalau digabungkan sama penggunaan layar, kemungkinan layarnya bentuk segitiga atau kayak capit kepiting gitu yang efisien banget nangkap angin, jadilah perahu ini kendaraan yang tangguh dan relatif cepat buat menjelajah lautan. Inilah mungkin yang dimaksud Diamond sebagai speedboat prasejarah itu.
Wah, perahu layar cadik ganda. Kelihatannya simpel ya inovasinya, tapi dampaknya ternyata luar biasa banget. Pantesan aja penyebaran mereka dari Taiwan itu kelihatan cepet banget. Benar-benar kayak speedboat melintasi samudra. Coba kita lihat lagi lini masanya ya, ini cukup bikin melongo loh. Sekitar 3.000 SM, mereka udah nyampe Filipina. Cepet banget itu. Terus, sekitar 2.500 SM udah nyebar lagi ke selatan. Sampai ke pulau-pulau Indonesia kayak Sulawesi, Kalimantan Utara, bahkan sampai timur di ujung tenggara sana. Lanjut lagi, sekitar 2.000 SM, pulau-pulau besar di Indonesia Barat kayak Jawa dan Sumatera udah dihuni sama mereka. Dan sekitar 1.600 SM, gelombang ekspansi ini udah sampai di wilayah pesisir dekat pulau besar Nugini. Gila sih kecepatannya untuk zaman dulu. Betul, kecepatannya memang luar biasa. Dan yang penting juga nih, mereka itu datang bukan sebagai kelompok kecil pengembara yang sekedar ikut cara hidup lokal. Jejak arkeologi di situs-situs awal kedatangan mereka itu nunjukin adanya semacam paket budaya Neolitik yang dibawa terus secara konsisten. Paket budaya Neolitik, maksudnya? Jadi ini bukan cuma pindah tempat tinggal aja, tapi mereka kayak bawa starter kit peradaban gitu. Isinya lengkap buat memulai komunitas baru dan cepat beradaptasi di lingkungan kepulauan tropis yang baru mereka datangi. Starter kit peradaban. Wah, menarik. Apa aja tuh isinya? Isinya cukup lengkap. Pertama, ya jelas teknologi perahu dan navigasinya itu sendiri. Itu modal utama. Kedua, alat-alat batu yang udah diasah, kayak kapak persegi, beliung, ini lebih efisien buat buka lahan, bangun rumah, bikin perahu lagi. Ketiga, tembikar. Awalnya mungkin gayanya masih mirip tapenkeng dari Taiwan, tapi terus berkembang jadi gaya lokal, kayak tembikar polos atau warna merah. Ini penting buat simpan air, makanan, sama masak. Keempat, nah ini penting banget, pertanian. Mereka bawa tanaman pangan pokok. Ada padi di beberapa wilayah awal, terus ada jawaut, tebu, pisang, keladi, sukun. Hewan ternak juga dibawa, babi, anjing, sama ayam. Lengkap banget ya bawaannya. Iya. Bahkan rekonstruksi bahasa Purba Malayo Polinesia itu penuh sama kosakata soal perahu, layar, arah mata angin, teknik pertanian tropis, nama tanaman, nama hewan tadi. Konsistensi paket ini ditemukan di wilayah yang luas banget. Ini bukti kuat kalau yang terjadi itu perpindahan populasi yang signifikan, bukan cuma penyebaran ide atau teknologi aja. Oke, jadi mereka punya perahu canggih plus paket pertanian lengkap. Pantesan bisa cepat menyebar melintasi Filipina dan Indonesia. Terus tadi disebut sekitar 1.600 SM di dekat Nugini, muncul sesuatu yang baru ya, budaya Lapita itu. Apa sih yang bikin budaya ini beda atau istimewa? Benar. Sekitar waktu itu, di Kepulauan Bismarck, itu di sebelah timur Laut Nugini, muncul fenomena arkeologi yang khas banget. Kita sebutnya budaya Lapita. Ciri utamanya yang paling kelihatan itu tembikar. Tembikarnya punya hiasan pola geometris yang rumit dan indah banget. Dibuat pakai teknik cetak bergigi, namanya dentate stamping. Oh, jadi tembikar hias gitu ya? Iya. Tapi, Lapita itu lebih dari sekedar tembikar cantik. Kemunculannya itu nandain fase ekspansi berikutnya, dan ini yang paling spektakuler, yaitu lompatan ke arah timur menyeberangi batas lautan terbuka yang luas banget, melewati Kepulauan Solomon yang udah dihuni sama penutur bahasa non-Austronesia, tujuannya ke gugusan kepulauan terpencil di Pasifik yang sebelumnya sama sekali belum pernah dihuni manusia, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Mikronesia dan Polinesia. Wow. Jadi Lapita ini semacam tiket emas buat menaklukkan pulau-pulau Pasifik yang kosong itu ya? Apa para pembuat tembikar Lapita ini juga pelaut yang hebat? Sangat mungkin. Banyak ahli percaya kalau masyarakat Lapita ini adalah kelompok Austronesia yang sangat terspesialisasi. Spesialis dalam perdagangan antar pulau dan navigasi laut lepas. Jago banget navigasinya. Mereka mungkin nggak selalu tinggal di pulau besar yang subur, tapi malah milik pulau-pulau kecil atau atol di lepas pantai buat jadi basis operasi mereka. Dari situ, mereka berlayar jauh banget. Nukerin tembikar mereka yang kualitasnya tinggi, terus obsidian, itu kaca vulkanik buat alat potong, sama barang kerajinan lain. Ditukar sama hasil bumi atau sumber daya dari komunitas lain di pulau yang lebih besar. Kayak pedagang antar pulau gitu ya? Iya. Gaya hidupnya mirip sama beberapa komunitas nelayan dan pedagang spesialis yang masih ada di Melanesia modern. Contohnya, penduduk Pulau Malay di lepas pantai Nugini, mereka terkenal jago bikin kano sama tembikar. Keberhasilan Lapita melompat ke pulau-pulau super terpencil kayak Fiji, Samoa, Tonga, yang jaraknya ribuan kilometer dari Asia Tenggara,
Ini tentu bikin kita kagum sama kemampuan navigasi mereka. Coba Anda bayangkan, mereka melintasi samudra luas, tanpa peta, tanpa kompas, tanpa GPS. Luar biasa kan? Gila, iya. Kemampuan navigasi mereka itu pasti topik menarik banget buat dibahas lain kali. Tapi kita balik sedikit ke barat dulu deh. Tadi kan disebut ekspansi Austronesia itu sampai dekat Nugini sekitar 1.600 sm. Kalau mereka sukses banget di Filipina dan Indonesia, terus melesat jauh ke Pasifik dengan budaya Lapita, kenapa nasib mereka kayaknya beda ya waktu berhadapan langsung sama pulau besar Nugini? Tadi Anda bilang kayak membentur tembok. Apa sih yang terjadi di sana? Kok bisa beda gitu loh? Nah, ini salah satu bagian yang paling menarik dan paling ngasih pelajaran dari cerita ekspansi Austronesia. Karena ini nunjukin kalau kesuksesan mereka itu nggak mutlak, sangat tergantung sama kondisi lokal yang mereka temui. Kunci perbedaannya ada pada siapa yang udah tinggal di Nugini waktu itu. Di sebagian besar Filipina dan Indonesia, pendatang Austronesia ini ketemunya sama populasi pemburu pengumpul. Jumlah mereka mungkin relatif kecil, tersebar, terus teknologinya lebih sederhana dibanding paket Neolitik yang dibawa orang Austronesia. Jadi, karena bawa teknologi lebih maju, mereka lebih unggul gitu ya? Ya, akibatnya pendatang Austronesia ini dengan keunggulan jumlah, teknologi, dan sistem produksi pangan yang lebih intensif cenderung mendominasi. Mereka bisa menggantikan atau berasimilasi sama populasi asli. Tapi Nugini itu kasusnya beda banget. Pulau ini udah dihuni puluhan ribu tahun lamanya sama kelompok-kelompok penutur bahasa Papua. Rumpun bahasanya banyak banget dan nggak ada hubungan sama Austronesia. Dan yang paling penting nih, setidaknya di daerah dataran tinggi Nugini, penduduk asli Papua ini ternyata sudah mengembangkan pertanian mereka sendiri secara independen, jauh sebelum orang Austronesia datang. Wah, mereka udah bertani juga. Betul, mereka udah nanam tanaman umbi-umbian kayak talas sama ubi jalar, terus juga pisang dan tebu. Mereka udah sangat beradaptasi sama lingkungan lokal, populasinya jauh lebih padat dibanding pemburu pengumpul. Mungkin juga udah punya kekebalan terhadap penyakit endemik tertentu. Sistem sosial dan teknologinya juga udah mapan buat mendukung cara hidup bertani mereka. Jadi, ini bukan lagi pertemuan antara petani baru sama pemburu pengumpul. Tapi ini pertemuan antara dua kelompok petani yang berbeda ya. Terus apa dampaknya ke penyebaran Austronesia di Nugini? Dampaknya signifikan banget. Bukannya menyapu bersih atau mendominasi kayak di tempat lain, ekspansi Austronesia di pulau utama Nugini itu sebagian besar kayak terhenti atau terbatas banget. Pemukiman Austronesia umumnya cuma ditemukan di pulau-pulau kecil di lepas pantai aja, atau di jalur-jalur sempit di sepanjang pesisir utara dan beberapa titik di Tenggara. Mereka gagal masuk ke pedalaman dataran tinggi yang padat penduduk itu. Gagal juga menguasai sebagian besar pesisir selatan. Oh gitu. Secara genetik dan bahasa, sebagian besar penduduk Pulau Nugini itu tetap didominasi sama warisan Papua. Malah ada indikasi dari linguistik dan arkeologi kalau di beberapa wilayah justru terjadi arus balik. Penutur bahasa Papua dari Nugini malah ekspansi ke arah barat, ke beberapa pulau di Indonesia Timur, kayak Halmahera Utara sama Timur. Mereka bersaing atau bercampur sama populasi Austronesia di sana. Wah, jadi ada perlawanan atau setidaknya ketahanan yang kuat ya dari populasi Papua karena mereka juga udah jadi petani yang mapan. Ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya faktor produksi pangan sama kepadatan populasi dalam dinamika pertemuan antar kelompok manusia ya. Menarik banget ini. Tepat sekali. Pertemuan di Nugini ini ilustrasi klasik dari apa yang Diamond sebut sebagai bentrokan peradaban yang hasilnya ditentukan oleh keunggulan cara hidup dan demografi. Ini bukti kalau paket Austronesia itu nggak selalu menang mutlak. Konteks lokal sangat menentukan hasilnya. Oke. Jadi ekspansi ke timur itu dinamikanya kompleks, terutama di Nugini, terus baru melesat jauh ke Pasifik. Tapi cerita Austronesia ini belum selesai kan ya? Masih ada satu lagi kejutan besar yang bahkan mungkin lebih bikin kita melongo lagi. Ekspansi ke arah barat. Saya masih agak sulit membayangkan ini. Pulau Madagaskar yang letaknya ribuan kilometer di seberang Samudra Hindia, deket banget sama Afrika, ternyata penduduknya ngomong bahasa Austronesia. Dan katanya bahasa Malagasy mereka itu kerabat terdekatnya justru bahasa Maanyan yang dipakai suku Dayak di pedalaman Kalimantan Selatan Indonesia. Jaraknya lebih dari 6.000 kilometer itu. Gimana ceritanya pelayaran sejauh itu bisa terjadi di zaman kuno? Ini benar-benar bikin bertanya-tanya sih. Anda benar. Ini salah satu teka-teki sekaligus pencapaian maritim paling luar biasa dalam sejarah manusia.
Bagaimana bisa sekelompok orang dari kemungkinan pedalaman Kalimantan nyebrangin seluruh Samudra Hindia dan menetap di Madagaskar? Kemungkinan besar sih, ini bukan satu kali perjalanan nekat langsung dari Kalimantan ke Madagaskar ya. Rute yang jauh lebih masuk akal dan didukung beberapa bukti tidak langsung adalah lewat partisipasi dalam jaringan perdagangan maritim. Jaringan ini udah ada dan berkembang pesat di Samudra Hindia pada milenium pertama Masehi. Oh, jadi mereka kayak nebeng atau ikut jalur perdagangan yang udah rame gitu. Kurang lebih begitu. Para pelaut Austronesia dari wilayah Indonesia, mungkin dari Kalimantan atau Sumatera ya, kemungkinan besar berlayar ke arah barat dulu. Ikut rute dagang yang menghubungkan Asia Tenggara sama India dan Sri Lanka. Di pusat-pusat perdagangan ini, mereka bisa jadi gabung sama kapal-kapal atau jaringan pelaut lain yang melayani rute dagang Samudra Hindia yang lebih luas lagi, yang menghubungkan India sama pesisir Afrika Timur dan Jazirah Arab. Jadi mereka berinteraksi sama banyak orang di sepanjang jalur itu ya? Iya, dalam perjalanan atau interaksi di sepanjang rute ini, mereka mungkin ketemu dan berinteraksi sama populasi dari Afrika Daratan. Ada bukti linguistik loh, sejumlah kata pinjaman dari bahasa-bahasa Bantu Afrika ditemukan dalam bahasa Malagasy. Akhirnya, entah lewat penjelajahan yang disengaja, atau mungkin karena terdampar badai, kelompok pelaut Austronesia ini nemuin pulau besar Madagaskar, yang tampaknya waktu itu belum dihuni secara permanen sama manusia. Mereka lalu menetap di sana dan jadi leluhur penduduk Malagasy yang sekarang. Meskipun rutenya mungkin bertahap dan memanfaatkan jaringan yang udah ada, ini tetap aja menunjukkan kemampuan maritim, daya tahan, dan mungkin keberanian yang luar biasa dari para pelaut Austronesia ini. Sungguh sebuah saga perjalanan yang sulit dibayangkan skalanya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, kembali ke gambaran awal kita tentang keragaman manusia di wilayah kepulauan Asia Tenggara dan Pasifik, seperti yang digambarkan Diamond lewat interaksi karakter Ahmad dari Jawa, Pingwah keturunan Tionghoa, Wiwor dari Nugini dataran tinggi, dan Sawakari dari pesisir Nugini itu, ekspansi Austronesia ini adalah kunci utama yang membentuk peta bahasa dan budaya yang kita lihat sekarang ini. Wilayah yang membentang dari Madagaskar di barat sampai Pulau Paska di timur, dari Taiwan di utara sampai Selandia Baru di selatan. Sebagian besar dihuni penutur bahasa Austronesia. Tapi, seperti yang tersirat dari nuansa hubungan antar karakter di buku itu ya, sejarah pergerakan populasi dan pertemuan budaya, ini juga ninggalin warisan berupa batas-batas, perbedaan, dan kadang mungkin potensi ketegangan antar kelompok yang beda asal-usul sejarahnya. Jadi, apa makna besar yang bisa kita ambil dari keseluruhan cerita epik bangsa Austronesia ini? Makna besarnya adalah bahwa sejarah ekspansi Austronesia ini merupakan studi kasus yang sangat kuat dan jelas tentang bagaimana interaksi kompleks antara berbagai faktor. Ada faktor geografis, ya kan? Lingkungan kepulauan yang luas itu jadi semacam jalan tol laut. Ada faktor teknologi, yaitu penemuan perahu layar cadik ganda yang stabil dan efisien. Terus ada juga keunggulan dalam cara bertahan hidup, yaitu membawa paket pertanian neolitik yang produktif dan mudah beradaptasi. Kombinasi faktor-faktor ini bisa memicu dan kemudian membentuk salah satu gelombang migrasi manusia paling luas dan paling berpengaruh dalam sejarah prasejarah dunia. Jadi ini menunjukkan dinamika sejarah manusia yang udah lama terjadi ya? Betul. Ini secara gamblang menunjukkan kepada kita bahwa fenomena pergerakan besar populasi, penggantian atau percampuran populasi, terus pembentukan keragaman etnis dan bahasa yang kompleks, itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang hanya terjadi setelah era kolonialisme Eropa aja. Dinamika kayak gini udah jadi bagian integral dari sejarah manusia selama ribuan tahun, didorong oleh inovasi, adaptasi, dan persaingan memperebutkan sumber daya. Jadi itulah penelusuran mendalam kita kali ini ya, mengikuti jejak Speedboat to Polynesia. Kita udah coba lacak perjalanan bangsa Austronesia dari kemungkinan tanah leluhur di Tiongkok Selatan, terus lewat batu loncatan penting di Taiwan, lalu menyebar cepat melintasi kepulauan Asia Tenggara dan jauh banget ke Pasifik berkat teknologi perahu layar cadik ganda dan paket pertanian mereka. Kita juga udah lihat gimana nasib ekspansi mereka bisa beda drastis tergantung siapa yang mereka temui ya kan? Beda ketemu pemburu pengumpul sama ketemu petani mapan kayak di Nugini. Dan tentu saja pencapaian luar biasa mereka sampai ke Madagaskar di ujung barat Samudra Hindia. Benar-benar sebuah kisah perjalanan manusia yang epik dan membentuk separuh dunia kita. Nah, sebagai bahan renungan penutup mungkin untuk Anda, coba pikirkan ini deh.
Gimana mungkin ya, satu kelompok bahasa dan budaya yang asalnya dari wilayah yang relatif kecil aja di pinggiran benua Asia bisa mencapai keberhasilan yang fenomenal banget. Mereka berhasil mendominasi lingkungan laut yang begitu luas, mencakup hampir separuh lingkar bumi loh. Selain teknologi perahu yang superior dan paket pertanian yang produktif yang udah jelas kita bahas tadi, kira-kira faktor-faktor tak kasat mata apa lagi ya yang mungkin ikut berperan dalam kesuksesan luar biasa mereka? Mungkinkah ada sesuatu dalam struktur sosial mereka, cara mereka mengorganisir komunitas atau ekspedisi pelayaran, atau bahkan mungkin sistem kepercayaan atau ideologi mereka yang memberi mereka keunggulan? Misalnya dalam hal keberanian menjelajah, kemampuan beradaptasi di tempat baru, dan cara mereka berinteraksi, atau mungkin bersaing dengan dunia luar. Ini jadi pengingat penting sih bahwa sejarah itu seringkali digerakkan oleh kombinasi yang jauh lebih kompleks dari berbagai faktor. Nggak cuma yang sifatnya material atau teknologis yang gampang kita lihat aja. Lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak dan meluangkan waktu bersama kami dalam penelusuran mendalam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.